di halaman 527 ya. Halaman 527. Hadis nomor 782 gini. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala qala unasun. Nah, ini. Qala unasun. Nah, telah berkata. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Hadisnya berbunyi qala unasun, telah berkata orang-orang gitu ya. Qala unasun, telah berkata unas ya, insan ya. Jadi mufradnya insan, jamaknya unasun atau annas ya. Orang-orang berkata. Siapa itu orang-orang? Minhum Urwah bin Zubair ya. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair ya. Ini Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam itu ya. Nah, istrinya Zubair Asma. Asma anaknya Abu Bakar. Asma itu kakaknya Aisyah ya. Jadi berarti Urwah bin Zubair ini, Urwah ini adalah anaknya Asma. Asma binti Abu Bakar. Bapaknya namanya siapa? Zubair bin Awam. Sedangkan Asma itu kakaknya Aisyah ya. Asma inilah yang saat Nabi kita Muhammad SAW hijrah ya, ke Madinah kan lebih dahulu bersembunyi di goa, namanya Goa Sur ya, selama 3 hari ya. Sembunyi 3 hari sebelum melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, Urwah Asma inilah kakaknya Aisyah yang bawain makanan itu ya. Ya. Bawain makanan kan selama 3 hari, bawain makanan buat bapaknya Abu Bakar berikut Nabi yang ada di dalam goa gitu. Asma yang bawain makanan. Makanya beliau dijuluki Zatun Nitokoin, perempuan yang mempunyai 2 sabuk. Perempuan yang mempunyai 2 sabuk. Kenapa dijuluki seperti itu? Kan orang perempuan dulu pakai sabuk supaya kainnya enggak kerorodan ya. Saat dia mau nganter makanan enggak ada tali gitu ya. Akhirnya sabuknya diapain? Sabuk itu dipotong 2, yang satu buat ngiket kainnya, yang satu buat ngiketin apa? Makanan ya. Asma. Nah, ini Urwah ini anaknya Asma. Saya ulangi dari awal, orang-orang berkata. Siapa dia orang-orang? Di antaranya yang berkata adalah Urwah bin Zubair. Berkata kepada siapa? Libni Umar, kepada anak Umar ya. Abdullah bin Umar. Urwah dan lain-lain berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata orang-orang? Inna nadkhulu ala sultanina, sesungguhnya kita nadhulu ya, masuk, maksudnya mengunjungi gitu. Sungguhnya kita ini masuk mengunjungi, menjumpai sultanina, menjumpai pejabat sultan. Kita ini menjumpai pejabat. Panakulu lahum. Nah, nakulu artinya apabila kita menjumpai pejabat kita puji gitu ya. Kan kalau pejabat itu dipuji ya. Dipuji-puji itu pejabat. Panaqulu lahum ya. Maka kita puji-puji lahum kepada pejabat-pejabat itu ya. Khilafa manatakallamu, nah, berbeda manatakallamu atau berbeda apa? Puji-pujian yang kita ucapkan di hadapan pejabat itu berbeda dengan apa yang kita perbincangkan gitu ya. Ya. Apa itu? Berbeda dengan apa yang kita perbincangkan. Nah, kalau kita nggak ada pejabat, biasanya kita apain tuh pejabat-pejabat? Kita celak-celak gitulah. Saat kita di depan pejabat, kita apain? Kita puji-puji itu. Saya ulangi ya. Kata siapa nih?
Urwah bin Zubair dan lain-lain berkata kepada Abdullah bin Umar. Apa perkataan mereka kepada Abdullah bin Umar? Kita apabila jumpa dengan pejabat, ada di depan pejabat, kita puji-puji. Nah, puji-pujian kita, ucapan-ucapan kita di depan pejabat itu berbeda dengan yang kita ucapkan apabila kita kharajna min indihim, apabila kita sudah keluar dari hadapan mereka, maka ucapan kita berbeda gitu. Nah, kalau tadi memuji, berarti kalau berbeda apa? Mencela gitu kan. Kalau di depan pejabat kita puji-puji gitu. Kalau di belakang pejabat kita apain? Kita cela-cela. Nah, maksudnya apa ini maksudnya ini? Maksudnya ini, qala kunna na'udduha nifaqan. Oh ya. Qala kata siapa nih? Urwah bin Zubair, kata Urwah bin Zubair, hal keadaan seperti ini kami menghitung sebagai kemunafikan. Nah, ya. Hal seperti ini kami menganggap sebagai kemunafikan. Apa itu munafik tadi? Kalau di depan pejabat kita apa? Puji-puji. Nah, kalau kita sudah keluar, sudah tidak ada di depan pejabat, omongan kita berbeda gitu. Berarti kita cela. Nah, kalau di kalangan kami melakukan hal seperti itu, kami menganggap orang yang seperti ini orang apa tuh? Munafik gitu. Wow, gitu. Nah, ini kan hadis ini, masya Allah, di mana-mana zaman sekarang ini kan gitu ya. Tuh, kalau di depan pejabat dipuji-puji, kalau udah tidak ada pejabat diapain? Nah, ini kami menghitung orang yang kayak model begini adalah orang munafik. Maksudnya, nah, kami menghitung atau menganggap waktu zaman Rasul gitu. Waktu zaman Rasulullah dan zaman sahabat, orang yang melakukan seperti ini kami anggap sebagai orang munafik. Itu waktu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kalau memang itu dikatakan munafik, masya Allah, kan munafik ini lebih jahat daripada orang kafir ya. Karena Allah Taala berfirman, orang munafik itu di mana? Fid darkil asfali. Nah, ya. Orang munafik adanya nanti di neraka yang paling bawah. Ya. Itulah ya. Jadi kalau dikatakan munafik pada waktu zaman Rasulullah, kata seakan-akan Urwah bin Zubair mengatakan, saya nggak tahu dah kalau sesudahnya zaman Rasul gitu ya. Kalau waktu zaman kita ini kita anggap orang seperti itu orang munafik. Saya nggak tahu nanti yang terjadi setelah Rasulullah wafat, apakah masih orang menganggap ini munafik atau enggak? Ya. Jawab sendiri ente ya. Apakah ini munafik? Ya, nama munafik yang pakai lain-lain. Ya. Cuman orang yang tidak menganggap kalau itu munafik, padahal hukumnya sama aja, munafik namanya ya. Baik. Baik, jadi salah satu di antara sifat kemunafikan apa itu? Ya, Pak. Dan ini disebut di dalam Al-Qur'an, orang munafik itu orang yang punya kepala dua kan gitu artinya. Ada orang punya kepala dua kan? Nah, ini apa kepala dua? Kalau di depan pejabat dipuji ya. Kalau tidak ada di pejabat diapain? Berarti kan punya apa? Kepala dua. Nah, ini salah satu ciri orang munafik, punya kepala dua. Ya, ngomong di sono lain, ngomong di sini lain. Baik. Nah, kemudian babul iktidak bisunnatihi. Ya. Nah, sampai di sini karena ya waktu sekarang ini sudah agak semakin sempit gitu ya. Kita tutup ya, ini sudah hampir nih, terbit matahari. Insyaallah akan kita lanjutkan babul iktidak bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.